masuk Mbak Akila. Ya, Kak. Silakan duduk Mbak Akila. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama Mbak Akila. Bagaimana kabar Mbak Akila hari ini? Alhamdulillah cukup baik, Kak. Tapi tadi pas ada kelas kurang semangat, Kak. Alhamdulillah, apakah ada sesuatu yang membuat Mbak Akila merasa kurang semangat saat berada di dalam kelas? Iya, Kak. Ada beberapa hal yang buat aku kurang nyaman di sini, Kak. Oke, Akila, nanti setelah kakak bacakan asas-asas dalam konseling, kita akan mencari jalan keluar masalah yang dialami Akila ya. Ya, Kak. Oke, sebelum lanjut ke sesi konseling, kakak mau berterima kasih ke Akila karena sudah datang hari ini. Kalau boleh tahu, Akila datang ke sini dengan siapa? Aku datang ke sini sendiri aja, Kak. Oh, sendiri aja. Akila di sini ngekos atau emang asli Bandar Lampung? Saya ngekos, Kak, di sini. Aku aslinya orang Lahat. Cuman merantau ke sini, Kak. Oh, asli Sumatera Selatan ya, Akila? Iya, benar, Kak. Oke, Akila, kita sekarang masuk dalam sesi konseling ya. Bisa Akila ceritakan apa yang membuat Akila merasa perlu bantuan saat ini? Jadi gini, Kak, saya kan mahasiswa baru menurut aku. Saya kesulitan banget kalau harus presentasi atau berbicara di depan teman-teman. Setiap saya akan presentasi, saya tidak tidur nyenyak, Kak. Jadi kamu merasa gugup dan nervous ya saat akan melakukan presentasi di depan kelas, apa depan teman-teman satu kelas ini? Iya, Kak. Baiklah, di sini kita akan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan Akila bareng-bareng ya. Iya, Kak, saya setuju. Jadi di dalam konseling ada beberapa asas yang kami pegang, salah satunya asas kerahasiaan. Jadi di asas ini akan terjaga semua apa yang Akila ceritakan kepada saya, dijamin tidak diberitahukan kepada orang lain. Lalu ada asas keterbukaan, saya harap Akila terbuka dengan saya pada saat kita melakukan sesi konseling ini sehingga kita bisa mencari solusi dari permasalahan Akila bersama. Bagaimana? Apakah Akila setuju untuk melakukan sesi konseling? Iya, Kak, saya setuju. Oke, kalau begitu bisa Akila ceritakan ulang permasalahan apa yang sedang Akila rasakan saat ini. Jadi gini, Kak, saya mahasiswa baru, tapi semester 1. Saya merasa kesulitan banget kalau harus presentasi ataupun bicara di depan teman-teman. Nah, setiap saya akan presentasi, saya tidak tidur nyenyak gitu loh, Kak. Sepertinya permasalahan ini cukup berat untuk Akila ya. Boleh Akila ceritakan lebih detail apa yang Akila rasakan saat akan melakukan presentasi? Saya merasa kurang percaya diri sih, Kak. Jadi saya berdebar, saya ngelamun, pikiran saya juga nggak karuan. Saya selalu terbayang kalau saya presentasi di depan teman-teman, tapi saya akan bersikap buruk sama mereka. Kamu merasakan hal yang sama tidak ketika kamu lagi berkumpul dengan orang banyak di luar kampus gitu atau teman dekat kamu? Kalau ngobrol sama teman-teman sih biasa aja sih, Kak. Tapi saya lebih banyak diam kalau lagi kumpul gitu. Saya takut kalau saya ngomong ataupun ngasih saran nggak dipeduli sama mereka, Kak. Tapi kalau saya di lingkungan teman dekat saya sih, saya enjoy aja sih, Kak, lebih nyaman. Jadi kamu merasa takut akan dihakimi sama teman-teman kamu ya sebelum masuk kuliah. Apakah kamu pernah mengalami suatu hal yang membuat kamu trauma dan takut untuk berbicara di depan kelas dan umum? Sebelumnya pernah sih, Kak, pas aku masih SMA, aku pernah dikritik abis-abisan oleh teman satu kelas aku. Jadi dari itu aku takut akan merasakan hal yang sama di saat aku kuliah ini, Kak. Coba Akila bayangkan saja, Akila bicara dan mempresentasikan materi di depan teman-teman Akila secara lancar, tanpa ada hambatan apapun. Teman-teman dan dosen di kelas selalu memberi dukungan yang bagus ke Akila. Bagaimana perasaan Akila? Aku pasti bahagia sih, Kak, sekaligus semakin semangat untuk melakukan presentasi selanjutnya, Kak.
Nah, jadi itu sebagai semangat dan motivasi untuk Akila semangat untuk mempresentasikan materi di depan teman-teman. Iya kak, nanti akan saya coba mengambil hal positifnya dari kata-kata kakak tadi. Bagus, itu adalah suatu solusi yang sangat bagus. Jadi bagaimana cara Akila mempersiapkan diri ketika akan presentasi? Mungkin saya bisa baca materi dan memahami materi kak, tetapi sangat susah kak, saya merasa sangat kebingungan, jantung saya semakin deg-degan, sampai materinya yang saya baca tadi lupa karena merasa cemas gitu loh kak. Jadi kamu sudah berusaha untuk membaca dan memahami materi. Apakah kamu sudah pernah mencoba untuk berlatih berbicara di depan teman dekatmu? Belum sih kak, tapi saya pengen nyoba sih kak. Apa yang paling kamu takuti dari bicara di depan kelas? Saya takut kalau ditertawakan dan dinilai jelek oleh mereka kak. Jadi kamu merasa bahwa semua orang itu akan mengecap yang buruk kepada kamu, dan kamu merasa harga diri kamu itu bergantung pada penilaian orang lain. Apakah betul? Sebenarnya enggak juga sih kak, tapi saya merasa takut saat itu orang lain akan ingat kalau saya itu gagal. Apakah mungkin kecemasanmu lebih besar dari yang akan terjadi nanti? Nggak tahu juga sih ya kak, tapi aku harap ini semua nggak akan terjadi lagi. Apa yang akan menjadi motivasi dan semangat Akila lebih berkembang dan percaya diri untuk berbicara di depan ini? Mungkin saya akan terus berlatih dan mencoba untuk memahami materi lebih dalam kak. Itu solusi yang sangat bagus. Jadi menurut kamu siapa yang membantumu untuk berkembang nanti? Mungkin teman satu kosan aku kak, karena dia memang orang yang selama ini masih support untuk aku kak. Bagus sekali. Kamu punya rencana untuk berlatih berbicara dengan teman dekat kamu. Baik, apakah kamu pernah melakukan teknik relaksasi pernapasan dalam untuk mengkontrol ketakutan ataupun jantung berdebar? Belum kak, tapi saya ingin mencoba kak. Baiklah, kita mulai mencoba melakukan latihan teknik relaksasi. Apakah kamu setuju? Setuju kak. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, silakan tarik nafas pelan-pelan. Tahan sebentar dan hembuskan perlahan. Ulangi hingga 3 kali. Sekarang bagaimana perasaan Akila? Saya jadi lebih lega kak dan sedikit lebih rileks kak. Itu pertanda awal yang sangat bagus untuk Akila ya. Silakan Akila coba di kosan jika Akila merasakan hal yang sama. Baik kak, saya akan mencobanya nanti dan melakukannya lagi. Baik, setelah kita berbicara, bagaimana perasaan Akila sekarang? Lebih lega sih kak, ketakutan saya semakin berkurang. Oke, apakah ada hal lain yang ingin Akila diskusikan kepada saya sekarang? Sudah kak, kayaknya cukup. Baiklah, waktu kita sudah habis, kita bisa rencanakan pertemuan selanjutnya di minggu depan. Apakah Akila setuju? Saya setuju kak. Baiklah Akila, kita cukupkan sesi konseling hari ini. Sampai jumpa pada sesi konseling selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih Akila sudah mau datang ke sini ya. Terima kasih. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama.